I hope everybody is ready for a tour of the world. Germany, present. Ghana, present. Sebut jadi sarang mafia bola, FIFA dan AFC wacanakan pembubaran AFF, Malaysia tak terima, Indonesia dituding begini. Bayangkan sebuah organisasi sepak bola regional yang seharusnya menjadi rumah bagi negara-negara Asia Tenggara, tiba-tiba berada di tengah badai kontroversi. Tuduhan demi tuduhan bermunculan, keputusan pertandingan diperdebatkan, integritas kompetisi dipertanyakan, dan yang paling mengejutkan, muncul wacana ekstrim, bagaimana jika AFF dibubarkan dan seluruh sistem sepak bola ASEAN dirombak dari awal. Inilah skenario yang belakangan ramai diperbincangkan di dunia maya. Namun perlu ditegaskan sejak awal, cerita tentang FIFA dan AFC yang resmi akan membubarkan AFF, serta tuduhan bahwa AFF adalah sarang mafia bola, belum terbukti sebagai keputusan resmi. Jadi, dalam cerita ini, kita akan membahasnya sebagai skenario dan kontroversi yang berkembang, bukan sebagai fakta yang sudah diputuskan. Lalu mengapa isu seperti ini bisa begitu cepat meledak? Semuanya berawal dari satu persoalan besar, krisis kepercayaan. Ketika keputusan wasit menjadi bahan perdebatan, ketika pertandingan menghasilkan kontroversi, dan ketika supporter merasa ada perlakuan berbeda terhadap negara tertentu, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaannya berubah menjadi, apakah kompetisi ini benar-benar berjalan dengan adil? Dan ketika pertanyaan itu terus muncul, nama AFF pun ikut terseret. Di media sosial, berbagai tudingan mulai bermunculan. Ada yang menyebut kompetisi ASEAN membutuhkan reformasi total. Ada pula yang mendorong agar pengawasan terhadap pertandingan diperketat, terutama menyangkut wasit, VAR, transparansi keputusan disiplin, dan mekanisme pengaduan federasi. Tetapi dari sinilah cerita berubah menjadi semakin panas. Muncul narasi bahwa FIFA dan AFC sedang mempertimbangkan perubahan besar terhadap struktur sepak bola ASEAN. Bahkan ada klaim ekstrim bahwa AFF bisa saja dibubarkan. Sekali lagi, belum ada dasar resmi untuk menyatakan bahwa FIFA atau AFC telah memutuskan membubarkan AFF. Namun sebagai sebuah skenario, isu tersebut langsung membuat banyak pihak bereaksi. Dan salah satu negara yang disebut-sebut paling keras menolak wacana tersebut adalah Malaysia. Jika benar kompetisi regional yang selama ini menjadi panggung utama sepak bola ASEAN harus dibongkar, tentu konsekuensinya tidak kecil. AFF bukan sekadar nama sebuah turnamen. Di belakangnya terdapat kalender pertandingan, hak siar, sponsor, federasi anggota, pembinaan usia muda, sepak bola putri, futsal, hingga berbagai kompetisi regional. Membubarkan sebuah struktur tentu tidak semudah mengganti nama kompetisi. Karena itu, apabila muncul wacana pembubaran, pertanyaan berikutnya langsung muncul. Kalau AFF dibubarkan, siapa yang akan menggantikannya? Apakah akan dibentuk badan baru? Apakah seluruh kompetisi ASEAN akan langsung berada di bawah mekanisme AFC? Atau justru dibuat organisasi regional baru dengan sistem yang jauh lebih transparan? Di tengah pertanyaan tersebut, Malaysia disebut-sebut tidak terima. Dalam narasi yang beredar, Malaysia bahkan dituding mencoba mengarahkan masalah kepada Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang paling vokal ketika menemukan keputusan pertandingan yang dianggap kontroversial. Tetapi apakah benar Indonesia menjadi sumber masalah? Atau justru Indonesia hanya menjadi negara yang paling keras menyuarakan pertanyaan yang selama ini dipendam banyak pihak? Inilah bagian paling menarik dari drama tersebut. Sebab dalam sepak bola, protes terhadap keputusan pertandingan bukanlah sesuatu yang otomatis berarti sebuah negara melakukan kesalahan. Federasi memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme resmi apabila merasa dirugikan. Yang menjadi persoalan adalah ketika perdebatan berubah menjadi tuduhan tanpa bukti. Dan di era media sosial, satu potongan video pertandingan bisa berubah menjadi bahan perdebatan jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Satu kartu merah, satu keputusan penalti, satu pelanggaran, satu keputusan VAR, bahkan satu gerakan wasit yang dianggap mencurigakan. Semuanya bisa menjadi bahan spekulasi. Disinilah bahaya terbesar muncul.
Ketika kontroversi belum selesai diperiksa, publik sudah lebih dulu menjatuhkan vonis. Padahal sepak bola memiliki mekanisme resmi untuk menentukan apakah sebuah keputusan wasit memang salah, apakah ada pelanggaran prosedur, atau apakah terdapat bukti campur tangan pihak luar. Karena itu, istilah seperti mafia bola tidak boleh digunakan sembarangan. Match fixing atau pengaturan skor memang merupakan masalah nyata dalam sejarah sepak bola dunia. Tetapi menuduh pertandingan tertentu telah diatur membutuhkan bukti kuat, bukan sekadar kecurigaan supporter. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam skenario yang sedang ramai dibicarakan ini, Indonesia justru berada di posisi yang menarik. Jika Indonesia dituduh sebagai pihak yang membuat situasi menjadi panas, maka pertanyaan baliknya sederhana. Apa sebenarnya kepentingan Indonesia? Apakah Indonesia ingin AFF runtuh? Atau Indonesia hanya ingin kompetisi ASEAN mempunyai standar yang lebih tinggi? Karena jika seluruh negara mendapatkan perlakuan yang sama, sistem pertandingan transparan, keputusan wasit dapat diaudit, dan mekanisme protes berjalan dengan jelas, maka tidak seharusnya ada negara yang takut terhadap reformasi. Justru reformasi dapat menjadi jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Namun Malaysia dikisahkan mengambil posisi berbeda. Dalam narasi dramatis yang berkembang, Malaysia disebut tidak terima apabila Indonesia terus menyoroti berbagai kontroversi di kompetisi ASEAN. Bahkan muncul tudingan bahwa Indonesia sengaja memperbesar masalah demi kepentingannya sendiri. Tudingan tersebut tentu juga harus dilihat secara kritis. Sebab dalam konflik sepak bola, masing-masing pihak hampir selalu mempunyai sudut pandang berbeda. Bagi Indonesia, sebuah keputusan bisa dianggap merugikan. Bagi Malaysia, keputusan yang sama mungkin dianggap normal. Bagi Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, atau negara ASEAN lainnya, penilaiannya bisa berbeda lagi. Itulah mengapa dibutuhkan sistem yang tidak bergantung pada opini. Bukan siapa yang paling keras berteriak, bukan siapa yang paling banyak memiliki supporter. Bukan pula siapa yang paling kuat secara politik sepak bola. Tetapi siapa yang memiliki bukti. Jika memang terjadi kesalahan, tunjukkan rekamannya. Jika ada pelanggaran regulasi, tunjukkan pasalnya. Jika ada masalah wasit, lakukan evaluasi. Dan jika ada dugaan pengaturan pertandingan, lakukan investigasi secara independen. Jangan hanya membuat tuduhan di media sosial, karena jika tidak, sepak bola ASEAN akan masuk ke lingkaran yang sangat berbahaya. Setiap kekalahan dianggap konspirasi, setiap kartu merah dianggap pesanan. Setiap penalti dianggap sudah diatur, setiap kemenangan lawan dianggap hasil permainan kotor. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, bukan hanya AFF yang kehilangan kepercayaan. Seluruh sepak bola ASEAN bisa terkena dampaknya, sponsor bisa ragu, penonton bisa kehilangan minat, pemain muda bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kecurigaan. Dan yang paling dirugikan pada akhirnya adalah sepak bola itu sendiri. Namun di sisi lain, kritik terhadap organisasi sepak bola juga tidak boleh dibungkam hanya karena dianggap kontroversial. Justru kritik bisa menjadi alarm. Jika supporter bertanya, organisasi harus memberikan jawaban. Jika federasi mengajukan protes, harus ada mekanisme pemeriksaan. Jika wasit dituding melakukan kesalahan, harus ada evaluasi profesional. Dan jika ada tuduhan pengaturan pertandingan, harus ada penyelidikan berdasarkan bukti. Inilah reformasi yang sebenarnya dibutuhkan, bukan sekadar membubarkan sebuah organisasi. Karena mengganti nama tanpa memperbaiki sistem hanya akan memindahkan masalah. Bayangkan jika AFF benar-benar dibubarkan, tetapi sistem lama tetap digunakan.